Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila dengan NIM 221101010070. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan Teori Konstruktivisme melalui Metode Pembelajaran Aktif untuk meningkatkan pemahaman akidah dan minat belajar siswa pada siswa kelas 6 sekolah dasar, yang mana diampu oleh Ibu dosen Mega Farizia Nurhumairah MPD. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang saya mengambil judul ini, yaitu pertama, pembelajaran PAI di kelas 6 itu seringkali dihadapkan pada tantangan dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep akidah, di mana hal ini dapat dilihat dari hasil ulangan harian yang menunjukkan masih banyak siswa yang kesulitan menjelaskan rukun iman secara benar. Selain itu, minat siswa dalam mengikuti pembelajaran PAI juga tergolong rendah. Kemudian, permasalahan tersebut dapat dijelaskan melalui teori konstruktivisme, di mana teori konstruktivisme di sini menyebutkan bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri melalui pengalaman aktif, di mana dalam konteks PAI sendiri teori ini menunjukkan bahwa siswa akan lebih mudah memahami konsep akidah jika mereka diberikan kesempatan untuk membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan yang melibatkan diskusi kelompok, studi kasus, maupun proyek. Jadi penelitian tindakan kelas di sini dipilih karena memungkinkan untuk menganalisis masalah pembelajaran akidah secara mendalam dan mengembangkan solusi yang tepat dengan melakukan penelitian tindakan kelas, di mana diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep akidah serta meningkatkan minat belajar siswa dalam mata pelajaran PAI. Kemudian kajian pustaka, di mana yang pertama yaitu tentang pembelajaran akidah dalam PAI. Pembelajaran akidah dalam PAI ini, PAI sendiri bertujuan untuk membentuk pribadi yang memiliki akhlak mulia, pemahaman agama yang kuat, serta mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di mana salah satu aspek penting dalam PAI sendiri adalah pemahaman siswa terhadap akidah, di mana akidah meliputi keimanan Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar yang sering disebut sebagai rukun iman, di mana pengajaran akidah yang efektif dapat diharapkan membekali siswa dengan keyakinan dan keimanan yang kokoh. Di mana yang kedua yaitu minat belajar siswa, di mana minat belajar siswa merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Minat belajar siswa yang rendah dapat mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Dalam konteks pembelajaran PAI sendiri, rendahnya minat siswa yang disebabkan oleh metode pengajaran yang kurang menarik, suasana kelas yang monoton, serta kurangnya keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran, di mana hal ini mengakibatkan siswa tidak termotivasi untuk belajar dan mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep akidah. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme, di mana teori konstruktivisme berpendapat bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman pribadi, di mana pengetahuan tidak dapat diberikan secara pasif oleh guru, tetapi harus dikonstruksi oleh siswa melalui kegiatan belajar yang melibatkan pengalaman langsung. Refleksi dan interaksi sosial. Dalam konteks pembelajaran PAI, teori konstruktivisme ini relevan karena menekankan pentingnya siswa untuk secara aktif membangun pemahaman mereka tentang akidah. Dengan demikian, metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan proyek ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep akidah. Kemudian yang selanjutnya itu penerapan metode pembelajaran aktif, di mana pembelajaran aktif sendiri adalah pendekatan siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran, di mana pembelajaran ini
mengutamakan partisipasi langsung siswa dalam kegiatan seperti diskusi, eksperimen, problem solving, dan studi kasus. Di mana diskusi yang meliputi diskusi kelompok, problem based learning, eksperimen, dan metode pembelajaran aktif sendiri. Yang pertama itu diskusi kelompok, di mana diskusi kelompok ini siswa dapat saling bertukar ide dan membangun pemahaman bersama tentang konsep akidah. Diskusi siswa untuk berpikir kritis dan memahami pandangan orang lain. Yang kedua yaitu studi kasus, di mana memberikan siswa situasi nyata yang membutuhkan analisis dan penerapan konsep akidah. Ini memungkinkan siswa untuk menghubungkan pengetahuan teoritis dengan pengalaman praktis. Yang ketiga yaitu proyek, di mana memungkinkan siswa untuk terlibat dalam pembelajaran berbasis tugas yang mereka dapat melakukan penelitian, mengumpulkan informasi, dan mengaplikasikan konsep akidah dalam konteks yang lebih luas. Yang kelima yaitu penelitian tindakan kelas, di mana salah satu pendekatan PTK yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Jadi PTK sendiri melibatkan siklus perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi yang berulang hingga tercapainya perbaikan yang diinginkan, di mana dalam konteks pembelajaran PAI, di mana PTK ini dalam pembelajaran PAI digunakan untuk mengidentifikasi masalah rendahnya pemahaman siswa terhadap akidah dan minat belajar yang rendah, serta mengembangkan solusi yang tepat melalui penerapan metode pembelajaran aktif yang didasarkan pada teori konstruktivisme, di mana PTK sendiri memberikan peluang bagi guru untuk melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Di sini jenis penelitiannya penelitian tindakan kelas ya. Kemudian ada beberapa tahapan untuk prosedur penelitiannya, di mana dari persiapan, pelaksanaan, pengumpulan data dan analisis yaitu serta refleksi, di mana melakukan koordinasi dengan guru dan pihak sekolah serta menyiapkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan metode konstruktivisme ini. Kemudian melaksanakan siklus-siklus pembelajaran aktif berdasarkan teori konstruktivisme. Kemudian mengumpulkan data melalui observasi, tes, wawancara, dan angket, serta melakukan analisis untuk menentukan keberhasilan dan hambatan. Yang keempat yaitu melakukan refleksi hasil setiap siklus-siklus untuk memperbaiki dan meningkatkan strategi pembelajaran pada siklus berikutnya. Kemudian di sini ada penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus yang masing-masing melibatkan tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, di mana pembelajaran dilakukan dengan menggunakan teori konstruktivisme dan metode pembelajaran aktif. Pada tabel dijelaskan bahwa menunjukkan jadwal kegiatan yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas. Setiap kegiatan telah dijadwalkan dengan jelas mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan akhir. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akidah siswa melalui penerapan teori konstruktivisme dengan metode pembelajaran aktif. Kemudian pada siklus pertama, pembelajaran ini difokuskan pada pemahaman konsep-konsep dasar akidah seperti sifat Allah dan rukun iman, di mana dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab untuk mendorong siswa aktif dalam mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Berdasarkan hasil observasi, beberapa siswa menunjukkan pemahaman yang baik, sementara beberapa lainnya masih kesulitan. Berdasarkan hasil observasi, di sini pada siklus 2 dilakukan perbaikan berdasarkan refleksi siklus pertama, di mana pembelajaran tetap menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab, tetapi dengan menambahkan media visual dan aktivitas praktis untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi antara siklus pertama ini sudah bisa dikatakan berhasil, tetapi kemampuan pengetahuan siswa masih kurang, dan untuk eh, pengetahuan siswa yang kurang itu pada siklus 2. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari penjelasan di atas, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.